Manajemen stres itu sebenarnya apa, dokter? Oke, pertama kita kenalan dulu perkataannya. Kalau manajemen mungkin kita bisa nilai sebagai bagaimana kita melakukan pengelolaan ya. Pengelolaan ya, Dok, ya? Memproses atau pengelolaan manajemen gitu, pengaturan seperti itu. Sedangkan kalau stres mungkin kita bisa berpikir bahwa ini adalah sesuatu hal yang terjadi pada kita yang mungkin disebabkan dari lingkungan kita, bisa pekerjaan, masalah keluarga yang memberikan tekanan kepada kita. Untuk manfaatnya, dokter, seperti apa, dokter? Banyak manfaatnya. Ada nggak teknik khusus untuk pengelolaan stres ini, dokter? Oke, jadi kalau teknik pertama sekali ada dua ya. Satu, bagaimana, apakah kita menghindari sumber permasalahan kita, atau yang kedua mengubah reaksi stres kita terhadap apa yang sedang terjadi. Gimana, dok, cara juga untuk manajemen stres itu dalam kehidupan sehari-hari, dokter? Oke, jadi kalau untuk manajemen stres yang kita lakukan untuk keseharian ya, dokter Vera ya, banyak macamnya. Satu adalah kita melakukan aktivitas yang kita senangi. Adakah tips untuk teman-teman di rumah nih, bagaimana, dok, untuk manajemen stres ini agar kesehatan mental kita jadi lebih baik, dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera Elsa Masiagian dalam podcast Seksi Ansietas PPPDSKJI. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, ada Dr. Cindy Ciasarti, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar, dokter Vera? Alhamdulillah sehat. Dokter, gimana keadaannya, dokter? Sehat juga, sama-sama. Dokter, kali ini kita akan membawa topik nih mengenai manajemen stres dalam kehidupan sehari-hari ya, dok ya? Yes, betul. Baik, dokter, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya, dok. Manajemen stres itu sebenarnya apa, dokter? Oke, pertama kita kenalan dulu perkataannya. Kalau manajemen mungkin kita bisa nilai sebagai bagaimana kita melakukan pengelolaan ya. Memproses atau pengelolaan manajemen gitu, pengaturan seperti itu. Sedangkan kalau stres mungkin kita bisa berpikir bahwa ini adalah sesuatu hal yang terjadi pada kita yang mungkin disebabkan dari lingkungan kita, bisa pekerjaan, masalah keluarga yang memberikan tekanan kepada kita. Nah, jadi kalau mungkin kita menggabungkan dua kata ini, manajemen stres adalah mungkin bagaimana kita mengelola sesuatu hal yang mungkin hal itu adalah sesuatu hal yang sifatnya stres pada kita, supaya kita bisa mencari jalan, bisa membantu mengurangi atau mengelolanya agar tidak memberi dampak yang lebih berat kepada kita. Seperti itu, dokter Vera. Untuk manfaatnya, dokter, seperti apa, dokter? Banyak manfaatnya. Jadi namanya kan kalau kita lagi stres nih, kalau tidak bisa kita kelola dengan baik, itu akan memberikan tekanan sama kita, bisa mempengaruhi kesehatan mental kita salah satunya, dan mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi secara umum. Misalnya kita lagi stres, pekerjaan jadi terganggu, masalah sosial jadi terganggu, hubungan kita dengan orang terdekat atau keluarga pun jadi terganggu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya manfaatnya untuk kita melakukan manajemen stres ini, dokter Vera. Jadi emang banyak ya, dok ya, untuk manfaatnya. Terus untuk tekniknya, dokter, ada nggak teknik khusus untuk pengelolaan stres ini, dok? Oke, jadi kalau teknik pertama sekali ada dua ya. Satu, bagaimana, apakah kita menghindari sumber permasalahan kita, atau yang kedua mengubah reaksi stres kita terhadap apa yang sedang terjadi. Jadi kalau yang pertama misalnya ini agak sulit dilakukan karena nggak mungkin semua masalah kita ubah gitu, karena ada kondisi-kondisi seperti kayak keadaan bencana alam atau kecelakaan itu sudah terjadi, itu pasti tidak akan bisa kita ubah. Yang bisanya kita lakukan adalah menerima bahwa keadaan tersebut terjadi kepada kita. Sedangkan kalau yang kedua, tahapannya itu adalah kita mengubah reaksi kita. Jadi misalnya nih, dokter Vera mau ujian, pasti kita stres. Nah, apa yang kita lakukan menjelang itu adalah kita mungkin membantu mengurangi stresnya dengan kita memberi persiapan dari kita. Misalnya dari segi mental atau segi fisik, kita bersiap untuk menghadapi stres itu. Penyebabnya tadi, yang menyebabkan stres yaitu ujian tadi. Nah, jadi bagaimana sih kita menilai kembali? Apakah kita menghindarinya dengan cara menerima bahwa itu sudah terjadi sama kita, atau kita mengubah perilaku kita untuk menghadapi sesuatu hal yang menjadi stres tadi. Jadi seperti itu ya, dok ya, mengenai teknik dari pengelolaan stres tadi. Iya. Kemudian, dok, kalau tadi kita bahas teknik pengelolaannya,
gimana dok cara juga untuk manajemen stres itu dalam kehidupan sehari-hari dokter? Oke, jadi kalau untuk manajemen stres yang kita lakukan untuk keseharian ya Dokter Vera ya, banyak macamnya. Satu adalah kita melakukan aktivitas yang kita senangi. Jadi apa yang mungkin disenangi, misalnya mungkin jalan-jalan atau nonton bioskop, dengan pergi dengan teman-teman kita, itu boleh kita lakukan. Atau kita melakukan kegiatan olahraga, aktivitas fisik yang bisa kita senangin dan kita secara fisik juga mampu, itu boleh dilakukan. Terus kita juga membiasakan diri kita untuk pola hidup yang lebih sehat. Misalnya menghindari penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang, penggunaan kafein atau gula yang kadar gulanya lebih tinggi itu mungkin ya boleh dikurangin ya, tidak boleh terlalu yang bertingkat lebih seperti itu. Itu bisa dilakukan. Dan ada juga sih sebenarnya teknik relaksasi yang bisa dipraktekkan sama mereka untuk bisa membantu kondisi seperti ini. Tapi mungkin akan ada di teknik, akan diajarkan ya seperti itu ya Dokter Vera ya. Jadi biasanya dilakukan 10-15 menit, diharapkan dengan teknik relaksasi ini seseorang yang tadinya mungkin tegang, kaku, otot-ototnya semuanya tegang, bisa lebih rileks, bisa lebih tenang, mengatur pernafasan jadi juga lebih tenang. Seperti itu Dokter Vera. Jadi banyak juga ya dok ya cara-cara untuk mengelola manajemen stres ini ya dokter ya. Betul sekali. Kemudian sebagai pertanyaan penutup nih dok, adakah tips untuk teman-teman di rumah nih bagaimana dok untuk manajemen stres ini agar kesehatan mental kita jadi lebih baik dokter? Oke. Jadi kalau untuk kita atau penonton yang lagi mungkin menyaksikan acara ini, mungkin tips-tips yang sebelumnya sudah dijelaskan bisa dipraktekkan ya apabila memang kita sedang berada di tahap tingkatan stres yang sedang tinggi-tingginya, lagi puncak-puncaknya gitu. Dan Anda juga bisa menilai kondisi Anda sendiri. Misalkan penyebab stres ini sudah mempengaruhi fisik Anda, sudah mempengaruhi Anda bekerja atau bersosialisasi dan fungsi Anda lah. Itu Anda boleh kok segera mencari pertolongan secara profesional untuk membantu menangani kondisi kesehatan mental Anda. Jadi itu tadi ya dok ya, manajemen stres dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah ya. Nah dok, demikianlah podcast kita kali ini. Terima kasih banyak dok untuk kesempatannya hadir dalam podcast kami. Terima kasih sama-sama Dokter Vera. Nanti kalau ada kesempatan lain waktu datang lagi ya dok ya. Insya Allah kalau ada kesempatan. Buat teman-teman di rumah nih yang ingin konsultasi atau berjumpa langsung bersama Dokter Cindy, di mana ya dok? Saya ada di Rumah Sakit Umum Murni Teguh Metodis Susana Wesley di Jalan Harmonika Pasar 2. Buat teman-teman yang ingin jumpa dan konsultasi langsung bersama Dokter Cindy ada di rumah sakit yang tadi ya dok ya. Demikianlah podcast kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.